itu ada beberapa ansor yang aktif berdakwah secara umum. Jadi memang mengadakan dakwah secara umum di tempat umum, jadi sampaikan tidak secara khusus. Itu beliau juga sudah melakukan, dan kita akan mentransfer metode serta semangat itu ke Indonesia yang relatif lebih iya, lebih belum terbuka gitu lah. Jadi penyampaiannya belum terbuka di kalangan umum, di kampus-kampus misalnya belum sampai ke situ. Gitu kita juga mendorong untuk diadakan silaturahmi, pertemuan atau summit atau apa istilahnya antar perwakilan ansor-ansor dari Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia. Kami mengajukan untuk mengundang ulama yang dari Najaf, tapi jadi memang masih ada kendala embargo dari Indonesia yang belum bisa keluar. Intinya ulama yang dari Najaf itu belum bisa hadir ke Indonesia intinya, atau ke negara-negara di luar. Sebagaimana embargo itu saya temui waktu saya mau mengirimkan kurban hewan, kan kita kirim uang ke Irak, ke Najaf, sebetulnya sudah diterima, rembukannya sudah diterima, tapi ketika kita mau teknis pengiriman terkendala, tidak bisa. Kami ke bank itu disampaikan ke bank manapun mau kirim ke Irak tidak bisa, Pak. Jadi karena ada embargo dari PBB, itu masih sampai tahun kemarin itu masih terjadi, dan tanpa kehadiran ulama yang dari Iran, yang dari Najaf, bisa jadi live. Nanti kalau kami usulkan ini bisa secara live online, nanti bisa kita informasikan, sehingga keterkaitan antara gerakan dakwah kita itu terhubung secara hierarki dari tingkat lokal sampai ke Najaf. Nanti ada koordinasi, kita membangun koordinasi itu juga pelan-pelan ya, jadi secara bertahap. Mudah-mudahan nanti jadi sebuah pergerakan yang tertata, rapi, terstruktur. Kemudian mungkin yang terakhir, rencana untuk pengiriman pelajar ke Najaf yang waktu kita pertemuan di Boyolali, saya sampaikan untuk saat ini jawaban dari salah satu yang bisa memberikan informasi kepada kami, kepada kita, itu belum bisa aktif untuk mengirim pelajar ke Najaf. Artinya memang kondisi keamanan yang memberikan dampak, belum bisa ke sana. Saya kira itu beberapa informasi dari kami. Kemudian untuk masukan-masukan terkait dengan pelaporan Baitul Mal, monggo bisa disampaikan kepada kami. Ini sudah agak beberapa waktu kami belum mengirimkan laporan. Terus kami masih ada lagi hasil yang terkait dengan pemilihan umum, pemilu. Kemarin akhirnya saya tabayunkan. Memang saya pribadi itu sejak ada larangan ikut pemilu raya istilahnya, itu memang tidak pernah nyoblos, tidak pernah ikut partisipasi. Kemudian ada beberapa informasi dari saudara-saudara kita yang berpartisipasi itu, terus akhirnya saya informasikan seperti yang kami sampaikan di Taman Ansor kemarin, dan menjadi sebuah diskusi. Terus akhirnya saya tabayunkan ke Pak Najib, karena beliau yang paling rajin untuk menjawab kalau saya sampaikan pertanyaan. Ada beberapa yang kami tanyakan tapi mungkin lama menjawabnya, atau bahkan ada yang belum menjawab. Intinya bahwa pemilihan voting, jadi pemilihan pemimpin itu tidak
diperbolehkan dalam tingkatan dan organisasi apa saja. Jadi dari pusat, misalnya kalau di Indonesia ya di pemilihan presiden, gubernur, saya tanyakan juga bupati, camat, serta pemimpin organisasi juga saya tanyakan itu tidak diperkenankan. Berarti bubar ya Pak. Saya mau follow up itu, berarti kita musyawarah gitu. Kalau musyawarah tidak harus voting kan. Misalnya, berarti musyawarah bisa. Ya itu saya tanyakan khusus tentang voting. Jadi voting itu one man one vote itu. Untuk memilih pemimpin yang melalui voting itu tidak diperbolehkan, termasuk tidak diperbolehkan sampai di bawah-bawah, sampai yang di mungkin daerah istilahnya kemarin yang dibahas sampai ke daerah. Kalau ternyata sudah berjalan ya itu urusannya personal aja. Misalnya saya di organisasi guru bahasa Inggris di Kabupaten Sragen itu kan kebetulan juga ada pemilihan dan dipilih jadi ketua juga beberapa kali, maksudnya beberapa periode. Nah itu saya tidak terlalu mempermasalahkan besar ya di situ. Kalau memang itu sebuah pekerjaan saya jalani aja. Jadi ini untuk saya secara personal, tapi memang itu lebih baik kita menghindari. Kalau kemampuannya monggo sesuai kemampuan kita masing-masing, jangan sampai bapak ibu nanti apa ya istilahnya stres. Ini kalau mampu ditinggalkan monggo itu paling baik. Jadi kalau kita bisa bermusyawarah lebih baik. Apalagi ya masih ada satu lagi. Mungkin itu dulu. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang bapak ibu ingin sampaikan bisa disampaikan. Ada yang proses editing dengan temennya Bu Amani bahasa itu Bu, itu saya berharap nanti bisa dilanjutkan karena sudah banyak kitab-kitab yang kita terjemahkan. Terus nanti kita punya tugas untuk mempublikasikan karena bahasanya sudah bagus gitu. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Ini kegiatan kita sebetulnya kalau secara sederhana itu adalah bagaimana kita menjadi penolong utusan Allah yang paling baik sesuai versi kita masing-masing. Jadi bapak ibu yang aktif di medsos misalnya bisa lebih aktif, bapak ibu yang aktif di ekonomi misalnya bisa mensupport di ekonomi, bapak ibu yang aktif di bidang-bidang tertentu, karena kita tidak bisa menyamakan antara peran Abah UU dengan peran Mas Hajirin misalnya berbeda. Sesuai kemampuan kita masing-masing kita optimalkan dan kita sampaikan pada teman-teman kita apabila kita melihat sebuah potensi yang ada di teman-teman bisa disampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama itu sampai pemilihan RT juga. Ya. RT juga. Sampai bawah sampai RT juga. Iya. Sampai organisasi juga saya sampaikan. Organisasi juga ya. Kita di PAMI dibahas. Panggil. Ya, sama saya mau nanya dulu nih sebelum mulai. BNAI itu apa Pak Salman? Baitul Mal Ansor Indonesia. Maksudnya kalau dari artinya Pak Salman sebenarnya bukan hanya membahas BMAI, tapi level luas tadi itu. Apa menurut saya? Ya. Dan di Thailand begini kegiatannya ini lebih tinggi dari BMAI sebenarnya salah. Ini mainnya aja. Terima kasih Pak Salman atas sambutannya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Sambutan yang ketiga dari Bendahara di PAMI Jabodetabek, sambutan sekaligus laporan pada Bu Amani dari Persidangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak melaporkan. Ini sebenarnya semua udah ada ya di WA ini sudah ada. Jadi singkat aja, saldo kita terakhir di bulan November untuk kegiatan sosial dan aktivitas Ansor sejumlah 1.562.556. Lalu yang kedua untuk kas pemberdayaan ekonomi Ansor di bulan November kemarin terakhir saldonya di 1.977.873. Nah ini mungkin kemarin ada informasi ya tentang ini pemberdayaan Ansor dari Pak Salman ya, mungkin nanti bisa juga ya Pak. Bisa. Pemberdayaan seperti apa Bu kegiatan? Mungkin bisa. Belum ada. Belum, ini baru ngumpulin uang Kalau aja. planning Ya. ada, planning ada, Ya. realisasinya juga ada. Plannya seperti apa? Mungkin nanti bisa dianggarkan bantuan dari Eh, BNA ini. Kemarin sih udah di Mas Nur Yadi itu udah telepon ke saya. Oke. Nah, intinya kemarin udah saya kalau di grup, jadi katanya dari koperasi Ansor itu akan lebih menggiatkan gitu kan. Salah satunya adalah adanya bantuan, entah itu berupa pinjaman atau berupa modal usaha. Nah, kalau di kita itu memang pertemuan yang lalu itu udah ada planningnya untuk realisasi sekarang. Kita punya uang kas itu kita bagi dua, yang satu untuk dana sosial gitu kan, yang separuh itu untuk ini nanti itu untuk menjalankan pemberdayaan. Nah, kalau dulu itu pemberdayaan baru ingin membuat salah satunya ya, jadi kalau ingin membuat sebuah warung atau yang sekaligus dibikin menjadi base camp, base camp kita gitu, pakai bahasanya bahasa base camp gitu kan, warung kopi. Nah, nanti ada Ansor yang kebetulan nggak ada kerjaan, bersedia ke situ. Tapi waktu itu planning uangnya berapa kira-kira Mas Arif kalau untuk bikin itu dulu? Sekitar 15 kemana? 15 atau berapa gitu kan. Nah, karena dia baru planning segitu aja. Nah, planning segini, kira-kiranya segini. Nah, kemudian kemarin Mas Nur itu nelpon ya bagus gitu. Makanya saya nanti ada pembahasan ini di mungkin sore ya. Apa mau dibahas sekarang aja? Gimana? Sekarang atau pas sore? Sekarang aja lah, butuh banget. Iya, itu sih. Ntar lupa lagi. Biasanya nguap ntar. Iya, monggo. Sambil loh. Iya, sambil dimakan nih. Monggo. Jangan diliatin doang. Iya, ini dibuka. Iya, Bahu. bukan. Enggak puasa kan, Bang? Bukan. Iya, bukan. Sambil dimakan, Pak. Monggo, Pak, Bu. ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak. Itu kuehnya, risolnya. Jadi kemarin ini saya udah nulis di grup pertama bahwa Mas Nur itu sebagai waktu itu jadi ketua Ansor ya. Nah, itu nelfon ke saya, katanya beliau itu sudah ngobrol sama Pak Salman bahwa ingin segera program ini direalisasikan. Kemudian Mas Nur itu nelponnya ke saya gitu kan, karena mungkin ya Mas Nur yang biasa ngobrol. Nah, kemudian jadi katanya akan ada bantuan berupa pinjaman atau support ya, bukan bentuk pinjaman. Kemudian
Nah, dari sini pertama untuk Pak Salman, apa memang benar ada kayak gitu ya? Akan ada support untuk bagi ansor-ansor yang akan punya usaha. Yang kemudian kepada teman-teman rekan-rekan bagi yang mau, nah, silakan langsung ke Pak Salman. Pertama ke Pak Salman dulu, apa benar gitu kan, dari entah itu dari BMA ya atau apa gitu kan, intinya ada mau ada kucuran dana gitu kan, entah itu punya pinjaman atau sebuah usaha gitu kan. Nah itu mau Pak. Iya. Kalau itu sebetulnya follow up dari pertemuan di Boyolali kemarin, ada tim apa ya, wirausaha atau Iya. koperasi atau apalah istilahnya, kemudian terus dibentuk sebuah badan koperasi, dinamai lah, namanya koperasi, yang salah satu pengurusnya Mas Ejirin, terus Pak Edi, Pak Nur. Kami memang dari Baitul Mal itu uang yang ada di sana tidak diperkenankan untuk pinjaman, tapi sifatnya bantuan. Jadi kalau ada bentuk sekelompok tim seperti koperasi Ansor itu, kemudian nanti kami bisa menyampaikan bantuan bukan pinjaman. Tapi dari koperasi itu mau di format dipinjamkan kepada orang yang mau berusaha, kemudian kalau mau memberi jasa, misalnya itu jasa sesuai keikhlasannya, jadi tidak dipatok seperti koperasi atau bank, jadi lebih fleksibel dan lebih ringan, monggo itu ranahnya tim yang mengelola. Kalau dari Baitul Mal mungkin secara personal kami juga secara reguler memberikan bentuknya bantuan kepada ansor-ansor, baik ada yang personal untuk usaha, kemudian ada yang untuk pengobatan, ada yang untuk urusan-urusan urgent yang sangat membutuhkan, karena memang yang sangat membutuhkan berhak untuk menerima itu. Dan monggo itu nanti kami waktu itu sampaikan ke Pak Nur, kita kasih contoh misalnya Pak Nur koperasinya nanti kita bantu 10 juta. Jadi kita plankan di sana. Sekedar informasi dari Baitul Mal saat ini terakhir kami catat itu, kita waktu itu karena mau ada mengutus dari Boyolali itu, mau mengutus 2 atau 3 orang untuk menyambungkan sanad keilmuan ke Najaf itu, maka sebagian uang itu kami berharap untuk bisa dipakai untuk itu saat itu. Nah, untuk saat ini itu kas GMA itu terakhir saya lihat 106 juta. Jadi itu sebagian sebagai cadangan dan sebagian kami akan optimalkan untuk salah satunya kegiatan koperasi Ansor. Juga ada kegiatan-kegiatan Ansor yang lain yang membutuhkan. Nah, untuk itu maka monggo nanti kalau dari tim Jakarta malah sudah menangkap peluang itu, bisa langsung disambungkan. Bisa sifatnya per orang, juga ke kelompok seperti yang saya katakan. Itu Mas yang dari saya. Terima kasih. Mungkin Pak Effendi atau ini kan udah jelas ya. Jadi monggo silakan kalau memang ada yang nanti dibikin catatan. Sekretarisnya tadi ke grup gitu kan, ya, bahwa ada ini. Ini kan udah terekam, tinggal nyatet aja, menyimpulkan. Jadi nanti di grup terapkan bahwa memang ada bagi rekan-rekan yang mau punya usaha, silakan ajukan proposal itu Ke koperasi Ansor. Ya, bukan ke Baitul Mal. Ya. Jadi harus tahu dulu koperasi itu siapa saja. Koperasinya itu pengurusnya Pak Nur, yang waktu dipilih di Boyolali itu Pak Nur, Pak Edi, Pak Ajirin, Pak Akbar, Pak Lapik. Jadi beliau berlima ini untuk berkoordinasi. Gitu. Jadi memang kan ada keterangan dari Pak Salman kan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup kan.
Kalau saya malah ini Pak Salman, maksudnya ini berkenaan dengan tadi apa namanya organisasi yang nggak boleh gitu kan, iya. semua Iya. itu nggak tahu nih saya melenceng kali ya. Iya. Apa namanya nanya ke syariat menurut saya. Ini aturannya ini udah sampai, maksudnya ini kan syariat ada tingkatannya ya. Apa bisa udah haram gitu apa gimana? Karena saya nggak ngerti sama sekali. Karena nanti kalau itu sampai begitu, menurut saya yang awam, koperasi juga kan maksudnya organisasi. Nah, cuman dia beda ininya kan, tujuannya dia dalam hal ekonomi. Kan organisasi kan ada ekonomi, ada sosial, ada politik. Ini maksudnya bagi saya biar nggak masuk ke ranah abu-abu gitu. Oke. Itu kalau yang saya pahami, saya tangkap apa intinya itu adalah memilih voting. Votingnya, Ya, memilih tawaran apa? memilih voting, memilih pemimpin dengan voting atau disebut pemilu, pemilihan umum raya atau iya. pemilu itu yang apa voting. Iya, Maka iya. kalau sifatnya apa musyawarah misalnya itu saya memahaminya tidak apa-apa, tapi kalau perlu dikonfirmasikan ya saya konfirmasikan. Misalnya nih di sini nanti kita mau pilih yang mau berangkat ke Najaf gitu ya misalnya gitu. Misalnya saya usulkan Abahu gimana Bapak Ibu, gitu tidak apa-apa misalnya gitu. Itu dengan mempertimbangkan, tidak usah di voting, tidak perlu di voting, dan memang bukan untuk milih pimpinan, jadi untuk tidak di voting dan satu voting satu milih pemimpin, itu aja Pak. Monggo nanti itu pakai bahan kita diskusi, terus kita berefleksi. Kalau ada hal-hal yang ingin di follow up clear tentang apa, kalau saya tadi misalnya tingkat keharamannya, saya kira kalau dilarang ya dilarang begitu aja. Iya. Kalau kemampuan kita untuk menghindari itu beda. Artinya haramnya agak itu sedikit kompetensi beda. kita Iya, ya. Kemampuan saya untuk Jadi, seperti ini ya, mungkin taqiyah ada misalnya. Hukum umum ada hukum khusus gitu, dalam artian hukumnya haram, tapi bagi saya misalnya itu nggak haram-haram banget karena kondisi misalnya itu. Jadi misalnya Itu mungkin kalau saya tingkat mampu meninggalkannya orang itu bertingkat dan berbeda-beda, dan itu wajar saja. Jadi misalnya dulu apa minuman ular haram, keras daging haram misalnya, itu tingkat orang untuk meninggalkan itu ada yang mampu meninggalkan full total saat itu juga, ada yang mungkin perlu latihan, ada yang bertahap. Kalau itu bukan di ranah hukumnya, tapi di ranah Kemampuannya. untuk meninggalkan larangan itu ya. Jadi saya udah insya Allah sudah bisa menyimpulkan. Maksudnya ditekannya di voting ya. Ya, Kalau misalnya pilpres, kan kita voting ke orang, ya, boleh pilkada atau sampai RT, ya. bahkan sampai internal kita mungkin ya. Kan dulu ada apa namanya rame-rame, ini siapa nih pimpinan di Indonesia nih? Gitu, Al-Yamani apa dulu sih Nakib ya? Nakib atau Mas'ul. Maskul, oh ya Maskul, kan dulu kan ada gitu kan. Ini kan dulu ada apa dari kita yang mengusulkan misalnya 3 nama, atau memang dari Najab Office yang menunjuk gitu kan. Berarti dari situ saya menyimpulkan, mungkin salah menyimpulkannya juga kayak di internal kita pun itu nggak bisa voting gitu dalam hal seperti itu kan. Kalau kami dulu saya pribadi pernah punya pemahaman ketika kita memilih, kemudian pilihan kita itu kita ajukan persetujuan, itu tidak apa-apa. Jadi Sulit ya. yang usul itu Bukan voting ya, iya. sama itu. Jadi hasilnya kan tidak kita pakai, hasilnya kita tetap kita Serahkan. usulkan, kita serahkan, nanti yang mutusi dari atas. Nah itu tidak masuk ke Iya. tidak masuk ke ranah voting. Jadi yang disetujui dan diarahkan ke sana. Bahkan efek voting itu udah pada tahu kan sebenarnya efek dari voting. Ya, Jadi banyak sekali
kayak di perpolitikan kita ya, di negeri kita kan Sini dong. voting itu Betul. voting itu di apa dimanipulasi datanya kan. Iya. Nah jadi efeknya tuh banyak keburukan. banyak keburukannya dari hal voting itu. Malah hampir semua terlibat. Iya gitu. Nanti dulu waktu di Bandung itu kan Nah, Iya. kami itu kan selama belum diajukan ke sana, enggak boleh ya. Tapi harus diajukan. Jadi kalau kita memilih, kemudian yang terpilihnya diajukan. Kalau ditolak kan berarti enggak dipakai, Enggak resmi. enggak resmi. Kalau disetujui, berarti aslinya beliau yang memilih. Beliau yang memilih. Dan mengajukan boleh tidak harus satu, jadi boleh dua orang, satu orang juga boleh. Dan Mengajukan. boleh mengajukan dirinya sendiri juga. Boleh ya. Nah, boleh. Misalnya mau milih Mas'ul Indonesia gitu ya. Pemimpin dakwah di Indonesia. Monggo. Nanti person yang dipilih diajukan. Jadi belum tentu dipakai. Dan saya yakin milihnya tidak pakai Pemalsuan data, data. quick count. Iya, Kalau di sini tidak nggak ada. mungkin voting, karena kalau yang lain rebutan jabatan, kalau di sini pada nggak mau. Iya itu. Kalau dampak dari voting itu saya kira Udah pada pengembangan tahu, aja. iya. Jadi secara hukum begitu enggak. Kalau mau digali dampak akibat dan lain-lain itu bahan Jadi sebenarnya efek buruk voting itu diskusi aja. banyak sekali efeknya, efek buruk dari voting itu. Clear Pak Randy. Siap. Oke. Soalnya gantung banget ini topik sama Pak Randy di Iya benar. Kan jarang-jarang ketemu begini. Kalau tanya Boyolali kebanyakan orang malu. Soalnya Pak Effendi pernah menjalani hasil voting ya Pak. Pertanyaan receh sih. Saya pikir jurnya masih lama, jadi untuk ini nggak apa ya. Nggak apa-apa, lanjut. Ya. Bisa jadi nih. Ya. Apa? Nah itu selanjutnya nih, ini ada cerita dari Bu Amani. Dia mau cerita. Oke, tadi di mobil saya dengar judulnya aja udah merinding. nah, kelas berat nih. Dia bilang kelas berat nih bagi saya. Mau cerita, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, bisa malah Ya, saya mau membacakan. 1 jam nggak? Ada Saya sampai sore. sore. Monggo. Kisah pertemuan Imam Ahmad Al-Hasan dengan Imam Mahdi. Nanti Iya. sambil saya bacakan, boleh sambil disimak. Iya. Iya. Oh bukan yang di itu ya, bukan yang di sana, Abah. Bukan yang di sana. Bukan lagi, beda lagi ya. Satu lagi Pak. Ya, mohon maaf, saya masih hati-hatiku. Untuk dua kata dari terjemahan tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ala ilah wa mahdi muhayyid. Sirah riwayat hidup Imam Ahmad Al-Hasan Al-Yamani alaihi salam dan sejarah dakwahnya secara singkat. Kisah pertemuan Imam Ahmad Al-Hasan alaihi salam dengan Imam Mahdi Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari alaihi salam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam salah satu ucapannya, beliau berkata, di makam kedua imam, Imam Ali, Imam Al-Hadi dan Al-Askari alaihi salam adalah merupakan pertemuan pertama saya dengan Imam Al-Mahdi alaihi salam di dunia nyata ini. Dan dalam pertemuan ini, saya mengenali Imam Al-Mahdi alaihi salam dan pertemuan ini terjadi beberapa tahun yang lalu.
Setelah pertemuan ini, saya bertemu lagi dengannya alaihi salam dalam beberapa kesempatan, dan beliau memberitahu serta menjelaskan banyak hal kepada saya. Namun, beliau tidak memerintahkan untuk menyampaikan risalah atau dakwah kepada siapapun pada waktu itu, melainkan beliau mengarahkan saya untuk berakhlak dengan baik, taat dan mencapai maqam akhlak ilahiyah. Beliau memberkati saya dengan pengetahuan-pengetahuan dan memberitahukan saya mengenai kesalahan dan kekeliruan yang serius di Hauzah Najaf pada waktu itu, baik kekeliruan dalam pengetahuan, amalan, sosial, politik, maupun ekonomi. Beliau juga menunjukkan kemerosotan beberapa simbol Hauzah ini, dan proses ini sangat menyakitkan bagi saya, karena hal ini mewakili keruntuhan tembok terakhir yang saya anggap sebagai simbol kebenaran di dunia ini. Bagi saya, ini seperti kerusakan garam, karena segala yang rusak masih bisa diperbaiki dengan garam. Namun, bagaimana jika garam itu sendiri yang rusak? Ini adalah proses yang menyakitkan, menyedihkan, dan menakutkan, dan semuanya terjadi pada masa yang sama. Dan imam membuat saya melihat penindasan, kezaliman, dan kerusakan tersebut. Beliau meninggalkan saya untuk berhadapan dengan semua ini tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Patutkah saya kembali ke tempat asal saya? Itulah pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Dan jawabannya adalah, saya kini telah menjadi orang asing di tengah Hauzah Najaf. Dengan apa yang saya tahu tentang kebenaran, bagaimana saya bisa tidak melakukannya? Meskipun saya dianggap orang asing oleh manusia di dunia ini. Waktu berlalu, begitu juga hari-hari dan bulan-bulan, hingga akhirnya Allah menghendaki saya bertemu lagi dengan imam. Dan kali ini beliau mengirim saya ke Hauzah Ilmiah di Najaf, agar saya menyampaikan apa yang beliau ajarkan kepada saya dan sekelompok kecil pelajar Hauzah. Saya merasa penting untuk menghadiri pertemuan ini, walaupun singkat, karena pertemuan ini mewakili detik bersejarah dalam hidup saya. Karena ini adalah pertama kalinya Imam Mahdi alaihi salam mengarahkan saya untuk bekerja untuknya secara umum di Hauzah Ilmiah Najaf. Kepada orang-orang yang memuliakannya, saya ucapkan ribuan salam dan penghormatan. Kisah pertemuan ini adalah, suatu hari saya sedang tidur, dan dalam tidur saya melihat sebuah ruqyah atau mimpi, di mana Imam Mahdi berdiri di dekat makam Al-Sayyid Muhammad, yakni saudara Imam Ali Askari alaihissalam. Beliau mengarahkan saya untuk bertemu dengannya. Setelah itu saya bangun pada pukul 2 pagi dan sholat 4 rakaat sholat malam. Setelah itu saya tidur kembali dan melihat mimpi yang sama, di mana Imam Mahdi juga meminta untuk bertemu dengan saya. Saya bangun pada pukul 4 pagi. Kemudian saya menunaikan sholat malam dan sholat fajar. 2 hari setelah mimpi tersebut, saya pergi ke Samara untuk ziarah kedua Imam Al-Hadi dan Al-Askari alaihissalam. Setelah itu saya kembali ke tempat saya bertemu Al-Sayyid Muhammad alaihissalam. Kemudian pergi ke Baghdad untuk ziarah Imam Al-Qasim dan Imam Al-Jawad alaihissalam. Kemudian ke Karbala untuk ziarah Imam Al-Husain dan para syuhada alaihissalam. Saya bertemu dengan Imam Mahdi pada waktu malam di makam Imam Al-Husain alaihissalam. Kemudian saya bertemu lagi dengan Imam Mahdi pada waktu pagi di makam Imam Mahdi di Karbala, di ujung jalan Hijrah. Kami duduk bersama di makam tersebut yang hampir tidak ada orang, kecuali khadam yang berdiri jauh dari kami di kawasan sholat wanita. Peristiwa ini terjadi pada hari ke-30 bulan Sya'ban tahun 1420 Hijriah atau 7 Desember 1999. Setelah pertemuan ini, saya kembali dan berpuasa pada bulan Ramadan dengan limpahan karunia Allah. Pada akhir Ramadan, saya menuju ke Najaf untuk menyampaikan apa yang telah saya ketahui, dan diskusi antara saya dan beberapa pelajar menjadi memanas. Akibatnya, hubungan saya dengan beberapa dari mereka terputus, sementara beberapa berbeda pendapat dengan yang lain.
Beberapa orang yang setuju dengan saya tidak membantu saya, sehingga berbulan-bulan berlalu, hampir 3 tahun tanpa ada pendukung di pelajar Hausa. Namun, beberapa orang yang sepakat dengan saya mengenai masalah keuangan di Hausa akhirnya memulai gerakan untuk memperbaiki masalah ini. Tetapi perubahan yang terjadi tidak mencerminkan pemulihan yang sebenarnya. Hanya ada perubahan kecil mengenai dasar beberapa mazhab berkaitan dengan uang. Banyak ulama tidak berubah, dan masyarakat penuh dengan orang yang menderita kelaparan jasmani dan rohani. Tidak ada usaha untuk mengubah keadaan tersebut hingga beberapa bulan kemudian hubungan saya dengan Imam Mahdi alaihissalam kembali ditunjukkan. Imam Mahdi alaihissalam memberitahu saya bahwa saya adalah seorang rasul yang diutus olehnya, dan proses ini tidak hanya diumumkan kepada saya, tetapi kepada satu kelompok pelajar Hausa yang mendengar dan melihat ru'yah yang membenarkan perkara ini. Sebagian dari mereka mengenali saya, sementara yang lain tidak mempunyai hubungan dengan saya, namun mereka tetap berbaiat kepada saya. Saya memberi peringatan kepada mereka mengenai kesulitan ini dan memberitahu mereka bahwa mereka akan meninggalkan saya seperti penduduk kufar meninggalkan muslim bin Aqil. Tetapi mereka tetap berjanji setia untuk berkhidmat kepada saya dengan diri, harta, dan anak-anak mereka, karena mereka sendiri yang mengakuinya meskipun saya tidak meminta apa-apa dari mereka. Ini terjadi pada bulan Jumadi tahun 1423 Hijriah atau bulan Agustus 2002. Dan setelah itu, banyak pelajar Hausa berbaiat kepada saya. Namun kemudian, datang tekanan dari kekuasaan Saddam yang menyebabkan mereka mundur dari ikrar mereka. Setiap individu dan kelompok mencari alasan untuk mengundurkan diri dari janji mereka. Dan akhirnya mereka menuduh saya dengan 2 tuduhan. Pertama, saya dituduh sebagai ahli sihir besar. Dan kedua, saya dituduh mengendalikan jin untuk menguasai mereka. Akibatnya, saya kembali ke rumah setelah kelompok ini terpecah, dan hanya beberapa pelajar Hausa serta orang-orang beriman yang tinggal bersama saya. Pada tahun 1424 Hijriah, bulan Jumadi al-Awwal, sekumpulan orang beriman datang kepada saya dan memperbarui bai'ah mereka. Mereka membawa saya keluar dari rumah saya, dan dakwah dimulai kembali. Pada 2 hari terakhir bulan Ramadan tahun 1424 Hijriah atau November 2004, Imam Mahdi alaihissalam mengarahkan saya untuk menyeru penduduk bumi keseluruhannya dan setiap orang yang berkaitan dengan arahan-arahan beliau. Pada hari ketiga bulan Syawal, Imam Mahdi alaihissalam memerintahkan saya untuk mengumumkan revolusi atau islah terhadap penindas, dan untuk segera menyeru orang banyak untuk mendukung kebenaran dan orang beriman, serta untuk melaksanakan kebenaran demi meninggikan kalimat La ilaha illa Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, karena kalimat Allah adalah yang tertinggi. Sesungguhnya kalimat Allah adalah yang tertinggi. Kalimat Allah adalah yang tertinggi, dan perkataan orang-orang kafir adalah yang terendah. Jadi bantulah Allah, dan Dia akan menolong kamu serta menguatkan pendirianmu. Tidak adakah penolong bagi agama Allah? Tidak adakah pendukung bagi Al-Quran? Tidak adakah penolong bagi khalifah Allah? Tidak adakah penolong Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum
wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Dia akan menjadikan mereka mewarisi bumi sebagaimana Dia menjanjikan orang-orang yang sebelumnya, dan memberi mereka pemahaman tentang agama yang Dia ridhoi serta menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Mereka akan menyembahku dan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu. Dan siapa yang kufur sesudah itu, sesungguhnya mereka adalah orang yang melampaui batas. Surat An-Nur 24 ayat 55. Shallallahul aliyyul azim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin al-aimah wal mahdi wa salim tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-aimah wal mahdiin wa sallim tasliman katsiran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-aimah wal mahdiin wa sallim tasliman katsiran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-aimah wal mahdiin wa sallim tasliman katsiran. Oke, terima kasih. Sepertinya kita break dulu ya. Kalau saya baca gituan dengerin jadi berhayal. Maksudnya berhayal ada Imam Mahdi, Imam Sayyid Ahmad. Saya di situ jadi pembantunya suruh gitu. Kita break dulu ya, mumpung udah aja break untuk melakukan sholat dan akan rumah. Nanti kita lanjutkan. Terima Kalau kasih. mau dibawa boleh, mau balikin boleh.